Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gangga Walikia akan menjawab pertanyaan dari tugas PPKN, yaitu lakukan analisis terhadap penjaminan hak dan penerapan kewajiban di negara Indonesia. Anda dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah ataupun masyarakat untuk perbaikan di kemudian hari. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu hak dan kewajiban. Hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dapat diartikan sebagai bentuk kebenaran, kewenangan, kepemilikan, derajat, kekuasaan, dan wewenang menurut hukum. Hak sejatinya sudah dimiliki pada setiap manusia sejak ia lahir, bahkan sebelum dilahirkan. Sedangkan kewajiban, jika diartikan secara umum, kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan merupakan suatu bentuk rasa penuh tanggung jawab dari permasalahan yang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Sebagai warga negara, tentunya kita layak untuk menerima hak dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban itu. Pertanyaan mendasar yang perlu kita ketahui yaitu, apakah hak sebagai warga negara sudah kita terima dengan baik? Dan apakah kita sudah melakukan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara? Banyaknya kejadian yang mencerminkan tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, antara lain terjadinya intoleransi, korupsi, kepatuhan yang rendah dalam membayar pajak, pelanggaran lalu lintas, kejahatan terhadap anak dan perempuan, yang semua akan bermuara pada terjadinya disharmoni sosial. Apalagi tidak disertai dengan penegakan hukum yang kuat. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Saran saya untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang sudah berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan merubahnya, walaupun masyarakat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini, banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapat hak-haknya. Berikut beberapa contoh hak warga negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak atas penghidupan yang layak yang dimuat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak mengartikan kebebasan dan berserikat dalam pasal 28 yang berbunyi,
kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya yang ditetapkan dalam undang-undang. Beberapa contoh kewajiban yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Kewajiban untuk menjunjung hukum seperti dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga simultan dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban untuk ikut dalam upaya membela negara yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian kritik dan saran dari saya, Gangga Walikya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.